Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Silakan Petrus pimpin kita menyanyi dan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam keadaan suka, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah mengantar kami dan Tuhan hingga di pagi yang selamat ya Tuhan. Dan Tuhan kami memulai proses pembelajaran agama kami Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, apa yang kami berjadi di sini sampai dalam hati dan pikiran kami yang jadi apa kami dan dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, saya akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jendri. Jendri, kenapa Jendri? Izin. Oke, selain Jendri ada yang lain? Ya, Ada. Oke. Ya, di pagi hari ini kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan kegiatan atau materi kita di pertemuan yang lalu mengenai anugerah Allah lewat kebudayaan dan di teks. Sekarang di pertemuan hari ini itu menyangkut tentang anugerah Allah lewat talenta kepada manusia. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya sedang membagikan link video. Ini video inspirasi yang akan membuka wawasan kita tentang materi kita di hari ini. Silakan kembali membuka HP dan melihat video yang saya sudah bagikan. Oke, kalau sudah, silakan memberikan respon. Memberikan respon terhadap video tersebut. Silakan dulu dipikir-pikirkan apa yang menjadi respon kita terhadap video yang sudah ditampilkan di HP masing-masing, sudah dilihat, yang berkaitan dengan materi kita di hari ini tentang talenta. Silakan, siapa yang mau memberikan respon? Silakan. Respon terhadap video. Oke, silakan. Susi. Respon saya terhadap video tersebut, walaupun perempuan itu memiliki kekurangan, itu bukan suatu penghalang baginya untuk mengembangkan talentanya. Jadi, pelajaran bagi kita bahwa kekurangan yang kita miliki bukanlah penghalang untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Oke, terima kasih, luar biasa respon. Ya, dan memang dari video yang sudah kita lihat ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Ternyata orang yang punya kelemahan pun diberikan talenta oleh Tuhan dan dia mampu mengembangkannya dengan baik. Nah, kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai di pertemuan ini ada dua. Mendapatkan sedikitnya 3 talenta yang Tuhan anugerahkan dan mengidentifikasi talenta untuk mengembangkan dan talenta yang disalahgunakan. Kita lihat yang pertama. Talenta adalah anugerah Allah. Ini sebenarnya kita sudah bisa memahami talenta adalah anugerah ini dengan video yang sudah kita lihat. Ternyata setiap orang itu dianugerahkan talenta oleh Allah. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa saya tidak punya talenta. Tapi yang pertama kita lihat dulu apa itu talenta. Jadi sebelum kita lanjut lagi masuk materi ini, mari kita dulu memahami apa itu talenta. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya apa itu talenta? Silakan Mikael. Talenta adalah sebuah kemampuan yang ada di dalam pribadi setiap orang, di mana setiap orang memiliki talenta yang berbeda. Dan itu sangat unik dan belum tentu sama antara satu orang dengan lainnya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Silakan yang lain. Oke, Nita silakan. talenta adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda dan unik, ataupun talenta juga dapat tergantikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada para hamba untuk kemuliaan agamanya. Oke, terima kasih, luar biasa. Ya, jadi memang talenta itu adalah sebuah kemampuan. Nah, kita lihat ini. Tiga talenta lalu. Ya. Tiga dan cara mengembangkannya bagaimana?
Kan tadi sudah jelas bahwa setiap orang itu diberikan anugerah talenta oleh Tuhan. Jadi kemudian pun tadi talentanya kita bisa berpedoman dari ini. Apakah talenta yang kita punya itu menyangkut kemampuan bawaan? Misalnya orang tuanya pintar menyanyi, dia juga pintar menyanyi. Orang tuanya mampu di bidang olahraga, dia juga seperti itu. Ada jiwa olahraga dalam dirinya. Atau sebenarnya saat ini Anda sudah punya potensi tapi belum dikembangkan, masih dalam bentuk potensi. Atau karisma, ada daya tarik dalam diri kita yang bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya tadi bisa menjadi pemimpin, artinya kan kita bisa berpengaruh, kita bisa memimpin orang lain. Itu karisma atau daya tarik dalam diri. Sudah? Jadi saya ulang lagi, bisa berpedoman dari latihan talenta yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sudah selesai? Sudah? Cara mengembangkannya itu sebenarnya mudah sekali, kita bisa cari. Apa yang kita biasa lakukan untuk misalnya kita gunakan talenta itu kan sudah salah satu cara. Misalnya dia punya kemampuan menari, cara menggunakannya ya latihan atau ikut kegiatan. Kalau di bidang olahraga ya ikut pertandingan di sekolah atau dalam masyarakat boleh. Sudah? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Silakan disampaikan. Oh, ini talenta saya, cara saya mengembangkannya seperti ini. Ada? Silakan. Menikah sudah? Silakan disampaikan. Ya? Ya, boleh. Talenta yang saya miliki ada dari musik sama bidang olahraga. Yang pertama bermain gitar. Oke. Saya bisa bermain gitar. Biasanya saya melatihnya dengan cara mengambil pelayanan di gereja. Oke. Mengiringi. Kalau olahraganya? Olahraga saya main voli sama bela diri. Saya sering mengikuti pertandingan di tempat-tempat ya, seperti di Maus. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan berbagi kelompok. Kelompok ketiga sudah. Oke. Kita mulai presentasi kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melakukan hasil diskusi kami tentang mengenai talenta yang disalahgunakan. Ya. Lanjut. Talenta adalah penyalahgunaan talenta adalah ketika seseorang tidak menggunakan kemampuan atau bakat yang dimilikinya secara baik. Penyalahgunaan talenta terjadi atas dua hal. Yang pertama, dampak negatif dari luar lingkungan dan kurangnya kesadaran seseorang. Cara mengatasi penyalahgunaan talenta adalah kenali diri sendiri, lingkungan dengan orang-orang yang positif. Yang ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Sekianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai cara mengatasi penyalahgunaan talenta yang ada pada diri kita. Cara mengatasi penyalahgunaan talenta yang pertama, kenali diri sendiri, identifikasi minat dan bakat,
Tetapkan tujuan dan percaya diri. Yang kedua, cari dukungan. Beritahu orang terdekat, bergabung dengan komunitas. Dan yang ketiga, kembangkan talenta dengan cara melatih secara teratur, jangan takut gagal, keluar dari zona nyaman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan membagikan hasil diskusi kami mengenai contoh penyalahgunaan talenta dan cara mengatasinya. Contoh yang pertama yaitu talenta dalam bidang teknologi. Penyalahgunaannya berupa merusak atau meretas sistem keamanan suatu data. Cara mengatasinya yaitu untuk pelaku meningkatkan kesadaran dalam diri untuk mempergunakan talenta dengan baik dan untuk setiap masyarakat untuk meningkatkan keamanan dari datanya sendiri. Oke. Kita beri aplaus kepada 3 kelompok yang sudah Oke, tetap di tempatnya saja. Oke. Jadi dari kegiatan 2 kita di hari ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa talenta yang adalah anugerah Tuhan itu harus kita pakai dengan baik, ya, harus kita pakai dengan baik. Tapi memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak menutup kemungkinan banyak orang yang sebenarnya punya talenta yang sebenarnya kalau dikembangkan itu membawa manfaat yang luar biasa, tapi ternyata mereka gunakan dengan baik. Nah, jadi memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa gunakan dengan baik talenta, karena itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada yang memberi talenta itu. Siapa yang memberi talenta kepada kita? Ya, Tuhan ya. Jadi kalau kita kembangkan dengan baik talenta kita itu, artinya itu sudah salah satu cara kita mensyukuri atas anugerah Tuhan kepada kita lewat kemampuan. Jadi setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, dan memang setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, mengapa setiap orang diberikan kemampuan atau talenta yang berbeda-beda? Ada yang mau memberi pendapat? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, Tuhan menganugerahkan talenta yang berbeda-beda pada setiap ciptaannya untuk saling melengkapi satu sama lain dalam menjalani proses kehidupan. Contohnya, seorang penyanyi ketika sedang menyanyi membutuhkan kiriman musik untuk melengkapi nyanyiannya. Oke. Jadi memang setiap orang itu diberikan kemampuan yang berbeda. Mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda? Sebenarnya ada tujuannya, supaya kita saling melengkapi. Coba bayangkan, kalau kalian yang ada dalam kelas ini hanya punya satu kemampuan saja, apa yang terjadi? Ya. Atau contohnya lah, dalam kelas ini hanya satu warna saja, warna hitam saja misalnya, tidak menarik ya. Tapi memang Tuhan itu luar biasa, ya, memberikan semua kepada kita dengan berbagai macam ragam, sama dengan talenta. Kita yang hadir saat ini punya talenta yang berbeda-beda supaya kita saling melengkapi, ya, supaya kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan kita itu kita bisa manfaatkan untuk kebaikan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sampai di sini materi kita. Agar kalian belum dipahami, kita sudah menjelaskan apa itu talenta, kemudian kita sudah menggali bersama-sama kemampuan yang kita punya, cara mengembangkannya, bahkan kita sudah mengidentifikasi penyalahgunaan talenta di sekitar kita, dan kita juga sudah mencari tahu bagaimana cara mengatasi dari setiap penyalahgunaan talenta yang ada. Nah, ada yang mau dipertanyakan lagi selain dari materi ini? Semuanya sudah memahami? Sudah? Sudah. Berbicara, semuanya sudah memahami? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam refleksi. Jadi luar biasa kegiatan yang kita sudah
jalani dalam belajar ini, kalian semuanya aktif, bahkan dengan kritis memberikan sebuah pendapat, bahkan punya kemampuan untuk mengidentifikasi setiap hal yang kita pelajari dalam materi ini. Dan saatnya sekarang kita masuk di refleksi. Apa yang kita pelajari dari materi yang telah kita dapatkan di hari ini? Silakan memberikan refleksi. Apa yang bisa katakan dengan talenta yang kita punya? Kalian mau apakan talenta yang kalian punya? Mensyukuri, oke. Mensyukuri talenta yang Tuhan sudah beri. Apa lagi? Silakan. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Menggunakan talenta untuk memuji dan menggunakan nama Tuhan. Oke. Dan tidak menyalahgunakannya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Kamu silakan. Silakan Anda. Kekurangan tidaklah menghambat kita untuk mengembangkan talenta yang dapat kita. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Jadi, menurut saya betul sekali. Jadi, yang pertama adalah mensyukuri talenta dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kita pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian jangan karena kelemahan kita itu menjadi menghambat kita dalam mengembangkan talenta yang kita punya. Jadi kalau punya talenta, kembangkanlah itu dengan baik. Semoga talenta kita itu bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah talenta adalah anugerah Allah yang harus kita kembangkan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah itu. Jadi kita atau setiap orang harus menyadari dan menghargai setiap talenta yang dimiliki, serta memotivasi setiap orang juga untuk saling berbagi potensi. Jadi kalau kita pintar menari, jangan kita tutup diri supaya janganlah saya saja yang tahu menari. Ya, kalau tahu menyanyi, biarkanlah saya saja yang tahu menyanyi. Jangan dia juga tahu. Jadi kalau kita punya talenta, kita berbagi kepada orang lain, berbagi kepada teman kita supaya mungkin ketika mereka punya potensi juga, mereka bisa juga mengembangkan itu. Ketika kita berbagi, gitu ya. Oke. Itulah materi kita di hari ini. Sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita tentang anugerah Allah lewat talenta. Semoga kita semua semakin dikuatkan, dimampukan untuk mengenali talenta, menyadarinya, kemudian terus mensyukuri lewat mengembangkan talenta itu dengan baik, dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sekalian di dalam proses pembelajaran kami di hari ini, khususnya di mata pelajaran agama Kristen. Biarlah Tuhan materi yang telah kami pelajari boleh bermanfaat bagi kami semua, bahkan bagi anak-anak-Mu di dalam menjalani setiap kehidupan anugerah Tuhan bagi kami. Kelanjutan kehidupan kami, bahkan pelajaran anak-anak-Mu di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur. Amin.